Usaha coffee shop memang tengah menjadi bisnis yang banyak digeluti utamanya oleh anak muda. Namun, mengembangkan coffee shop yang satu ini memiliki latar belakang yang berbeda dari usaha bisnis pada umumnya. Ya, coffee shop ini bernama Sunyi Coffee yang dirintis pada Januari 2022 kemarin. Berbeda dari biasanya, Sunyi Coffee sengaja memberdayakan teman tuli untuk mengoperasikan seluruh kafe ini. Kafe yang berada di Jalan Waringin Sari, Condong Catur, Depok, Sleman tersebut menggunakan rumah joglo untuk bangunannya. Seperti namanya, di sini tak ada alunan lagu atau musik seperti kafe pada umumnya, sehingga cocok digunakan untuk sekedar melepas lelah dengan menikmati suasananya yang sunyi. Para pengunjung yang ingin memesan makanan atau minuman juga dituntut untuk menggunakan bahasa isyarat Bisindo. Namun, tenang saja, jika Anda tidak bisa, para karyawan yang ada di kafe ini siap untuk membantu dalam mempraktekkan bahasa isyarat tersebut. Pemilik Sunyi Coffee, Vanaldo menjelaskan dirinya berkeinginan untuk membangun sebuah coffee shop dengan pekerja difabel. Karena dirinya menilai pemberdayaan difabel di Indonesia masih sangat kurang. Padahal sudah ada undang-undang yang menjelaskan bahwa penyandang difabel juga berkesempatan untuk bekerja. Sehingga dalam mendirikan coffee shop ini menjadi tantangan dan potensi yang menarik yang ia bisa kembangkan. Dalam prosesnya, ia tidak merasa kesulitan untuk berkomunikasi serta mengajari teman-teman tuli, karena Vanaldo sendiri juga tergabung dalam komunitas yang mempelajari bahasa isyarat. Sementara untuk sistem pelatihannya memang berbeda dengan yang lain. Seperti pada saat dirinya mencari seorang barista, hal utama yang harus dilakukan yakni belajar bahasa isyarat, agar bisa dilakukan transfer knowledge pada teman tuli lainnya. Menurutnya, nama Sunyi berarti jauh dari segala perbedaan dan memiliki arti kesetaraan. Dengan kata lain, Sunyi tak hanya ditujukan untuk teman tuli saja, namun seluruh penyandang difabel yang juga berkesempatan untuk bekerja dan berkarya di coffee shop ini. Nah, sedangkan untuk sistem pelatihannya itu seperti apa? Nah, jadi pelatihannya itu memang agak sedikit berbeda dengan kita. Karena waktu saya mencari seorang barista yang bisa bahasa isyarat itu memang agak sulit. Jadi hal yang saya lakukan dan teman-teman itu adalah kita belajar dulu cara membuat kopinya, membuat kopi seperti apa. Kita belajar cara menjadi barista itu seperti apa. Nah, kemudian ketika kita sudah belajar hal tersebut, kita mentransfer knowledge ke mereka. Jadi mereka akan mempelajari tentang barista itu dari kita. Jadi memang awalnya saya belajar dulu, saya dan teman-teman belajar, habis itu saya transfer knowledge ke mereka menggunakan bahasa isyarat dan juga prakteknya seperti apa yang sudah kita sesuaikan dengan mereka, dan akhirnya mereka bisa seperti sekarang ini. Meski berada di gang yang cukup sempit, namun coffee shop ini tetap memiliki pelanggan setia. Banyak respon positif ketika mengunjungi kafe yang satu ini. Meski rasa bingung mendominasi, namun banyak juga pelanggan yang kagum dan bangga melihat aktivitas teman-teman difabel yang melebur menjadi satu di Sunyi Coffee ini. Tadi saya datangnya sih pertama kali karena pada nunggu teman-teman kan belum buka. Terus pas datang tuh kaget sih sebenarnya karena ya nggak biasa. Tapi kagum banget sih sebenarnya gitu. Dia bilang nanti dulu kayak gitu belum buka, jadi saya disuruh tunggu dengan pertama berarti Mbak? Iya. Jadi duduk dulu kan, jadi dulu nunggu, terus jam 11 buka, langsung baru pesan minum, terus mbaknya bilang mau minum apa, terus dengan sontak sih saya spontan bilang yang ini ya Mbak, karena tahu ini kaget sih ada brosur bahasa isyarat kayak gimana gitu, terus mbaknya bilang apa sih ini yang Mbak pesanannya, terus makasih kayak gitu. Jadi oh iya sebelumnya saya tuh udah browsing dulu. Dari saya sih karena pertama kali interaksi juga ya sama teman-teman yang tunarungu dan tunawicara. Jadi kayak tadi awalnya agak takut kayak miskom atau gimana. Ternyata di kafenya sendiri juga udah ada petunjuknya. Terus mbak yang ngelayanin juga ramah dan bisa nangkep lah apa yang saya maksud gitu, yang mau saya pesan gitu.
Vanaldo sebagai pendiri Sunyi Coffee secara tegas mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk lebih berempati kepada para penyandang disabilitas sehingga mampu menciptakan lingkungan yang inklusif di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Diketahui Sunyi Coffee telah memberdayakan sebanyak 40 karyawan yang tersebar di 4 cabang, yakni Jakarta Selatan, Tangerang, Bekasi, dan Yogyakarta. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Olivia Rianjani, Adi TV.